terjadi saat warga menghentikan sebuah mobil taksi listrik berwarna hijau di Jalan Batusari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga yang emosi mengerumuni kendaraan dan nyaris terlibat keributan dengan sopir taksi. Insiden terjadi saat seorang siswi SMP yang hendak pulang sekolah dan diboncengi ibunya mengendarai sepeda motor ditabrak dari arah belakang taksi listrik. Akibatnya korban jatuh dan mengalami luka di bagian wajah, sementara kondisi sang ibu selamat. Jadi dia sama ibunya, mau belok ke kanan, mau belok ke RTP Mesku, tiba-tiba ada taksi yang elektrik. Yang hijau itu ya? Iya. Jadi posisinya anaknya masuk ke kolong mobil. Korban dievakuasi oleh warga ke dalam mobil taksi listrik ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung, Jawa Barat memadati gerbang tol Paster. Fakta baru tragedi kereta di Bekasi Timur terungkap. Sopir yang diduga menjadi pemicu ternyata baru 1 hari menjalani pelatihan. Jemaah Haji Indonesia mulai bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Halo, selamat sore pemirsa. Libur panjang, warga Jakarta ramai-ramai berwisata, mulai dari wisata dalam kota hingga memadati puncak Bogor hingga kota Bandung, Jawa Barat tentunya. Nah, selain itu tetap waspada pemirsa dalam Anda berkendara. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kendaraan wisatawan yang memasuki kota Bandung, Jawa Barat memadati gerbang tol Paster. Kemacetan panjang pun tidak bisa dihindari. Kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi dari gerbang tol Paster hingga menuju pusat kota Bandung. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta dan Bandung Raya. Sementara itu kondisi arus lalu lintas di kota Bandung padat, terutama di lokasi kuliner dan objek wisata. Pemirsa, untuk libur panjang Anda tidak harus merogoh kantong yang dalam dan bisa dilakukan di dalam kota. Di Jakarta, salah satu tempat menghabiskan waktu liburan adalah Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta. Taman Bendera Pusaka di Jakarta ini, pemirsa, baru saja diresmikan beberapa waktu lalu oleh Gubernur Jakarta. Berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektar, taman ini merupakan penggabungan 3 taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Loser. Kawasan Taman Bendera Pusaka beroperasi 24 jam dan menyediakan sejumlah fasilitas seperti olahraga dan kolam. Ya, jadi semakin banyak tempat berlibur untuk warga Jakarta, ini semakin baik. Nah, untuk mengetahui suasana liburan di sejumlah titik di Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan kami. Ada di 2 lokasi berbeda ya. Ada Salam Pulungan di Pantai Ancol, Jakarta Utara, dan Selena Yahya di Blok M, Jakarta Selatan. Selamat sore rekan-rekan. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, bagaimana suasana liburan di Pantai Ancol pada sore hari ini?
Ya David dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Pantai Lagon Ancol. Bisa dilihat ya antusiasme dari warga ataupun juga pengunjung di momen libur panjang akhir pekan di kawasan Pantai Ancol ini begitu tinggi. Karena memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa kawasan wisata Ancol ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan bersama dengan keluarga dan juga kerabat terdekatnya. Karena memang di sepanjang bibir Pantai Ancol ini banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan oleh warga ya. Mulai dari bermain pasir, kemudian juga berenang. Tak jarang juga masyarakat yang menghabiskan waktu libur panjang akhir pekannya di kawasan wisata Pantai Ancol ini dengan bermain jet ski, kemudian juga bermain flyboard dan juga ataupun juga untuk menikmati suasana sore di kawasan wisata Pantai Ancol ini. Kita akan coba berbincang bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Halo, selamat sore Mbak, dengan Mbak siapa namanya Mbak? Ya, saya Naya. Mbak Naya ini datang dari mana, terus sama siapa aja ke sini Mbak? Saya dari Sukabumi. Saya dari sekeluarga ke sini, sekeluarga besar. Sama anak juga, sama suami ada. Oke. Mbak, ini baru pertama kali ke Pantai Ancol apa sebelumnya sudah pernah? Udah, tapi udah lama banget. Iya. Ini alasannya ke sini lagi ya. lagi. Alasannya kenapa Mbak lebih milih ke Pantai Ancol libur aja nih dibanding ke tempat-tempat lainnya gitu? Apa ya? Lebih seru aja kali ya. Tadinya nggak ke sini, cuman lagi ada acara di rumah saudara, dekat juga ke sini, jadi ke sini langsung. Oke, siap. Ini kalau dari Mbaknya sendiri melihatnya gimana nih kalau untuk di Pantai Ancol ini, Mbak? Maksudnya gimana ya? Kesannya gimana nih? Pas ke sini rame sih ya. Apa ya? Pernah ke sini cuman nggak serame ini gitu, tapi sekarang rame. Rame, banyak yang jualan juga, lebih seru lah gitu. Iya. Oke, siap, terima kasih Mbak Naya informasinya. Itu dia David dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pengunjung. Ya memang kalau kita lihat di sini di sepanjang kawasan bibir Pantai Ancol di Jakarta Utara ini memang banyak sekali ya aktivitas yang bisa dimainkan oleh warga. Karena memang di sini untuk biayanya sendiri juga termasuk cukup murah dan juga banyak sekali permainan yang bisa kita mainkan. Karena memang tidak hanya di kawasan Pantai Ancol ini saja, tapi juga ada berbagai wahana-wahana lainnya yang juga bisa kita mainkan di kawasan Ancol ini. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwa memang alasan lainnya bahwa para pengunjung ini sengaja berlibur di kawasan wisata Ancol, aksesnya yang mudah dijangkau. Karena memang masyarakat ini bisa menggunakan moda transportasi seperti KRL, kemudian juga ada Transjakarta, dan juga ini memang untuk akses parkirnya juga cukup banyak sehingga masyarakat ini bisa menikmati kawasan wisata Ancol ini. Dan David dan juga pemirsa mungkin masih bingung nih mau menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan kemana, dan juga David mungkin bosan ya untuk siaran terus di kantor gitu. Ini waktunya untuk mulai berlibur ya David di kawasan wisata Pantai Ancol ini. Kami ketunggu kehadirannya di Pantai Ancol, David. Iya, nanti saya nyusul ke sana. Terima kasih, salam. Selanjutnya kita ke Selena Yahya di Blok M Jakarta Selatan. Selena, apa hal yang menarik di Blok M sana? Selamat sore David dan juga pemirsa. Saat ini saya senang sekali karena berada di food festival yang bernama Songkrang Food Festival. Dan ini berlokasi di Blok M Hub yang akan diselenggarakan sampai dengan 17 Mei mendatang. Dan dapat dilihat di belakang saya pemirsa, memang terdapat banyak sekali makanan dari mulai makanan khas Thailand, kemudian juga ada Korea, dan ada yang lagi viral juga yaitu Dubai Chewy Coklat. Dan selain itu pemirsa, di sini memang tidak hanya makanan dari luar negeri, tapi juga ada dari ciri khas dari Indonesia. Nah, pemirsa, di sini ada yang menarik, yaitu ada seafood khas Thailand yang diolah secara dibakar. Yang dimana di sini ada oyster, ada cumi sotong, ada cumi bangka, dan juga ada baby octopus. Dan ini adalah proses masaknya pemirsa, sangat menggiurkan kan David dan juga pemirsa. Memang bisa dilihat dari layar kaca Anda bahwa ini proses masaknya sangat fresh dan juga apinya sangat membara, jadi menggugah selera. Dan saya akan mewawancarai, saya akan berbincang dengan pemilik dari seafood Thailand ini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Jenny. Ibu terinspirasi dari mana nih Bu menciptakan masakan yang viral ini? Ya, karena waktu itu kita lagi ke Thailand, itu peminatnya sangat banyak.
banyak banget toilet antriannya. Jadi saya pikir kenapa kita tidak coba di Indonesia, dan kebetulan saya tinggalnya dulunya di Bali. Kenapa kita tidak pakai, jadi dibagi dua, jadi Thailandnya ada, Balinya ada, jadi semua dia pakai bumbu jimbaran khas Bali. Itu sangat menarik sekali. Oke, berarti ini dibakar dan dibumbui menggunakan bumbu dari khas Jimbaran, begitu ya Ibu ya? Betul, boleh dijamin enaknya. Berarti sangat fresh dan juga tetap ada ciri khas dari Nusantaranya, begitu ya Bu ya? Benar. Oke. Mungkin saya akan mencoba, namun memang masih dimasak nih pemirsa. Jadi saya sangat ingin untuk mencoba, jadi saya akan bersabar terlebih dahulu karena memang masih dimasak pemirsa. Jadi David dan juga pemirsa ini memang masih proses pemasakan. Dan selain itu pemirsa, selain ada dari makanan yang asin-asin, begitu ya, di sini juga ada dessert. Nah, yang menarik adalah dessert tanghulu yang dimana ini adalah buah yang dilapisi dengan gula. Jadi memang nanti rasanya seperti ASMR nih pemirsa, kriuk 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 gitu. Nah, kalau ini terinspirasinya dari mana nih Bu? Ini pas kebetulan kita lagi baru pulang dari Korea, jadi kita melihat antrian tanghulunya sangat luar biasa dan makanannya seperti kaca. Kenapa kita tidak coba di Indonesia? Karena saya yakin ini di Indonesia sangat menarik sekali untuk ini, tanghulu ini. Jadi kalau kita berbeda dengan tanghulu-tanghulu yang lainnya. Berarti ini benar-benar idenya fresh dari Korea, begitu ya Bu ya? Benar, boleh dicoba? Boleh, saya sangat ingin mencoba nih pemirsa. Jadi ini memang buah yang dilapisi oleh gula, dan ini memang sudah viral di media sosial manapun pemirsa, karena memang rasanya menarik dan juga memang ini buah yang diberikan gula begitu. Di sini ada buahnya itu, ada jeruk, juga ada anggur, dan juga ada stroberi. Dan saya akan mencicipi anggur yang sudah diproses menggunakan menjadi tanghulu ya Bu ya, berarti ini ya Bu ya. Ini pribadi dari Korea semua. Dari Korea pemirsa. Mari kita coba ya. Jadi pemirsa, ada suara kriuk dari kristal gula yang sudah dikristal. Kemudian juga ada rasa manis dan juga asam dari buah yang memang rasanya anggur dan juga stroberi. Jadi David dan juga pemirsa, ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menikmati kulineran di Blok M Hub begitu. Jangan lupa karena ini hanya sampai 17 Mei 2026. Begitu David. Iya, Selena, saya juga mau cobain yang strawberry satu. Titip. Terima kasih Selena untuk informasinya, dan juga sebelumnya ada salam pulungan dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Diduga karena tabung gas bocor, sebuah warung makan di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Besarnya kobaran api turut menghanguskan warung kelontong yang berada di sebelah warung makan tersebut. Kebakaran melanda warung makan di Kalideres, Jakarta Barat. Kobaran api turut menyambar warung kelontong yang berada di sebelahnya. Setelah menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran, api kemudian bisa dikendalikan. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas saat memasak di rumah makan. Peristiwa ini turut melukai seorang bocah berusia 9 tahun dan kemudian korban dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar yang ia derita. Peristiwa kebakaran kini ditangani pihak berwajib. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sakit hati karena kenaikan pangkatnya tidak kunjung ditandatangani, Kepala Dinas seorang ASN nekat membakar kantor Dinas Perhubungan Pemprov Bangka Belitung. Sebelum kejadian, pelaku sempat mengancam akan membakar bila tuntutannya tidak dipenuhi. Sakit hati karena
Karena pengajuan kenaikan pangkatnya tak juga ditandatangani kepala dinas, seorang ASN nekat membakar kantor dinas perhubungan Pemprov Bangka Belitung. Akibat perbuatannya, kantor Dishub Bangka Belitung ludes terbakar. Setelah menyulut api, pelaku malah sempat mendokumentasikan aksi balas dendam tersebut lalu mengunggahnya di akun media sosial pribadi. Sebelum peristiwa itu terjadi, pelaku telah lebih dulu mengancam akan membakar dan menghabisi kepala Dishub Babel. Ancaman itu ia tulis dalam sebuah postingan di media sosial pribadi. Pelaku ditangkap di kediaman kerabatnya di Kabupaten Bangka Selatan. Untuk pengembangan kasus lebih lanjut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Akibat rasa dendam yang tak terkendalikan ini, kini ia terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Angin puting beliung mengamuk di Banjarnegara, Jawa Tengah. Puluhan rumah rusak parah setelah bagian atapnya terbang disapu angin. 2 warga dievakuasi ke puskesmas karena syok berat. Inilah detik-detik video angin puting beliung menerjang permukiman warga di Dusun Kalideres, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Datang secara tiba-tiba saat cuaca cerah, angin kencang langsung menghantam atap rumah warga. Sedikitnya 20 bangunan rusak berat, terutama pada bagian atap seng yang terlepas dan beterbangan. Bahkan satu unit rumah kayu dilaporkan nyaris roboh. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Beruntung tak ada korban jiwa, namun 2 warga dilarikan ke puskesmas karena trauma berat. Blok yang tentunya ini berdampak mengakibatkan kerusakan pada rumah yang kami data kurang lebih ada 20 rumah dengan kerusakan atap atau seng yang kabur gitu. Hari ini kami sudah penanganan, BPBD meluncurkan bantuan logistik berupa seng, kayu dan sebagainya untuk kecukupan warga. Saat ini, petugas BPBD telah salurkan bantuan material untuk rumah warga yang berdampak, serta petugas gabungan bersama warga mulai membersihkan puing-puing bangunan. Sementara total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur resmi naik ke tahap penyidikan. Terungkap sopir taksi listrik yang diduga jadi pemicu kecelakaan, ternyata baru 2 hari bekerja. Polisi melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta pendalaman rekaman CCTV. 24 orang dimintai keterangan oleh polisi dan 7 lainnya menjalani pemeriksaan di KCI Pusdal Sopska 1 Stasiun Manggarai. Mereka terdiri dari Kapusdal, petugas pengatur perjalanan kereta api, petugas sinyal, masinis KRL komuter, masinis dan asisten masinis Argo Bromo Anggrek, serta pengendali sinyal. Sementara itu polisi juga memeriksa sopir taksi listrik yang diduga memicu kecelakaan yang ternyata baru 2 hari bekerja. Ya, kecelakaan maut yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh di Bekasi Timur terus diselidiki. Dan memang seperti yang disampaikan tadi, fakta baru terungkap bahwa pemicunya adalah sang sopir baru bekerja dan menjalani pelatihan hanya 1 hari. Polisi mengungkap sopir taksi hijau yang terlibat kecelakaan dengan KRL dan kereta jarak jauh di perlintasan sebidang Jalan Ampera Bekasi Timur pada Senin lalu ternyata karyawan baru. Saat insiden terjadi, sopir taksi baru 2 hari bekerja. Sebelum diterjunkan ke lapangan, sopir hanya mendapatkan pelatihan singkat, yaitu selama 1 hari. Pelatihan hanya berupa pengenalan dasar seperti menyalakan kendaraan, menggunakan lampu, dan fitur sederhana lainnya. Dari hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil, serta cara lampu sen, parkir, dan lain-lain.
Ini terjadi, ini masih didalami oleh teman-teman penyidik. Saat ini kasus kecelakaan tersebut telah diambil alih oleh Subdit Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan status naik ke tahap penyidikan. Kecelakaan bermula saat taksi listrik mogok di perlintasan sebidang. Kendaraan kemudian ditabrak KRL yang melintas. Insiden ini memicu rangkaian peristiwa lebih besar di mana KRL ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek. Akibatnya belasan orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bentuk rasa simpatik dan duka cita atas musibah kecelakaan kereta Argo Bromo dan KRL Komuter Lain, sejumlah warga memberikan karangan bunga dan buke di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Warga berharap agar tragedi yang menelan 16 korban jiwa dan ratusan korban luka tidak terulang kembali. Karangan bunga serta taburan bunga terlihat memenuhi sejumlah titik di area Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Warga yang datang tidak hanya dari sekitar lokasi, namun juga dari berbagai wilayah lain. Mereka sengaja datang untuk menyampaikan rasa duka mendalam serta memanjatkan doa bagi para korban. Aksi tabur bunga ini menjadi simbol rasa simpatik pada duka sekaligus bentuk solidaritas masyarakat terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya setiap hari melihat orang pada naik kereta, biarpun cuma lewat berita. Sampai sebegitunya mereka mencari uang gitu. Apalagi korbannya wanita semua ya, Pak? Wanita semua, gitu, pejuang-pejuang ya, mencari nafkah. Saya jarang naik kereta, tapi kalau lagi barengan sama mereka sampai astagfirullahaladzim, sampai sebegininya mereka gitu, memaksakan untuk sampai di tujuan kerja. Ini sebagai perhatian buat para korban. Insya Allah Husnul Khotimah, mereka adalah perempuan hebat, dan terakhir update itu sudah ada 16 orang, dan saya berharap itu tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Aksi simpati ini diharapkan dapat menjadi penguat bagi keluarga korban serta pengingat akan pentingnya keselamatan dalam transportasi publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dirut PT KAI Bobi Rashidin menegaskan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dalam urutan gerbong kereta seperti yang diusulkan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Sang Menteri kemudian meminta maaf setelah usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah dianggap kurang tepat. Tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Usulan pemindahan gerbong KRL perempuan ke tengah oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menjadi polemik dan menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Dirut PT KAI Bobi Rashidin tegaskan pihaknya tidak membedakan gender dalam pembagian urutan gerbong. Mengenai gerbong perempuan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak membedakan, dan tingkat keselamatan tidak kita bedakan antara gender perempuan dan gender laki. Ya. Yang kedua adalah selama ini kami melakukan pemisahan itu karena ada beberapa aspek. Aspek pertama adalah supaya tidak terjadi yang namanya harassment. Yang kedua adalah memberikan kemudahan akses untuk para perempuan atau para wanita juga. Yang ketiga adalah memberikan security yang lebih. Karena itu kan lebih dekat dengan penjaga yang ada di itu, maka dari ujung ke ujung. Sama, kasih semuanya. Sehari setelah usulkan pemindahan gerbong ke tengah, Menteri PPA kemudian meminta maaf. Arifah sadar pernyataannya kurang tepat. Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut. Bekasi Timur. Kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin malam. Akibat kecelakaan itu, 16 orang meninggal dunia. Sementara penyebab kecelakaan masih diinvestigasi KNKT. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pasca kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Dinas Perhubungan Kota Bekasi memasang palang pintu manual di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Ampera. Palang pintu manual resmi dipasang serta disiagakan 4 petugas setiap hari. Pengamanan dilakukan mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam, menyesuaikan jadwal perjalanan kereta terakhir. Dinas Perhubungan juga akan memasang alarm dengan radius hingga 500 meter sebelum kereta melintas. Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji opsi penutupan perlintasan atau pembatasan akses. Keputusan akan diambil berdasarkan hasil kajian teknis dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan dan pihak kereta api. Peristiwa menegangkan kembali terjadi di perlintasan rel kereta. Pemotor dan pejalan kaki di Cimahi, Jawa Barat nekat menerobos rel saat kereta sudah dekat. Ningga opan. Astagfirullah. Video yang diunggah akun Instagram @ajibandung memperlihatkan situasi di perlintasan rel kawasan Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman ini, suasana sudah tidak aman karena kereta melaju mendekati lokasi. Namun alih-alih menunggu, beberapa orang justru mengambil risiko besar. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melintas di rel saat kereta sudah dalam posisi mendekat. Rekaman juga menunjukkan sejumlah orang berlari menyeberangi rel saat kereta sudah sangat dekat. Padahal warga sekitar sudah berteriak memperingatkan bahaya yang mengintai. Alih-alih mengindahkan peringatan, mereka tetap melanjutkan langkah. Puncak ketegangan terjadi saat seorang wanita hampir ditabrak kereta. Beruntung insiden ini tidak berujung pada tragedi. Rekaman juga menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang mendorong kendaraannya karena mogok nyaris tertabrak kereta api. Petugas rel kereta api langsung berlari menyelamatkan sang pengendara sepeda motor. Sementara kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan roda 4 kembali terjadi. Kereta api komuter lain Doho, relasi Malang-Kertosono menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan Berpalang di Blitar, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk nekat melintas saat sirine peringatan sudah berbunyi dan petugas siap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong belasan orang, tabrakan tidak terhindarkan. Meski kejadian ini tidak berujung kecelakaan, momen tersebut memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara selamat dan tragedi. Dalam hitungan detik, kesalahan kecil bisa berubah menjadi insiden besar. Kejadian ini menjadi alarm keras tentang pentingnya kesadaran keselamatan di perlintasan kereta. Kepala Dinas di Pemkab Pandeglang mengalami kecelakaan tragis menabrak anak-anak sekolah dasar. Naas, seorang siswa SD tewas dan 5 lainnya luka-luka. Terjadi kecelakaan mobil menabrak anak sekolah di SD Negeri Sukaratu. Seorang warga merekam pasca kejadian satu unit mobil minibus menabrak sejumlah anak-anak di depan Sekolah Dasar Negeri Sukaratu 5 Kabupaten Pandeglang, Banten. Menurut keterangan saksi mata, pengemudi sedang dalam kondisi sakit tetapi memaksakan diri untuk mengendarai mobil. Dari siswa ya, sales nanti rencana mau dibawa ke rumah sakit juga. Bu, informasinya yang bawa kendaraannya itu kepala dinas? Kepala dinas informasinya, dan tadi bisa dilihat sama rekan-rekan wartawan, fotonya juga ya, mungkin rekan wartawan udah tahu ya. Jadi itu kepala dinas, posisi dia masih memakai infus Pak. Infus ya, pakai infus. Dia lagi sakit, menurut keterangan dia katanya punya penyakit diabetes. Yang ngendarai, yang nyupirnya dia sendiri? Dia langsung sendiri, karena di dalam mobil itu tidak ada siapa-siapa. Oh, sendiri dia? Sendiri, posisinya sendiri. Kecelakaan bermula saat para siswa sedang bermain di depan sekolah saat jam istirahat. Total ada 8 korban dalam insiden naas tersebut. 1 orang siswa dilaporkan meninggal, 5 siswa lainnya luka ringan, 1 warga luka ringan, dan seorang pedagang kritis.
istirahat, tiba-tiba ada mobil. Tahu semuanya dari TV langsung nabrak, tiba-tiba anak-anak langsung ada itulah. Nah, posisi anak ibu lagi di mana itu, Bu? Kita lagi pada jajan. Oh, lagi pada jajan ya? Iya, di sama mulut sama jidat. Diketahui pengemudi merupakan kepala dinas di lingkungan Pemkab Pandeglang. Seluruh korban saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Berkah Pandeglang. Sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan polisi guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi menangkap mantan finalis Putri Indonesia asal Riau, Jenny Rahmadial Fitri, yang terlibat kasus klinik kecantikan ilegal. Jenny ditangkap tim penyidik di kediaman keluarganya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Setelah ditangkap di kediaman keluarganya, Jenny dibawa ke Polres Bukit Tinggi untuk diperiksa. Penangkapan dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan malpraktik yang dilakukan Jenny terhadap klien klinik kecantikan miliknya. Sebelum jadi tersangka dan ditangkap, Jenny 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik. Kasus klinik kecantikan ilegal milik mantan finalis Putri Indonesia ini terungkap setelah salah satu korban melapor terluka infeksi di wajah dan kepala. Presiden Trump menyebut blokade Selat Hormuz sebagai tembok besi dan pasukannya seperti bajak laut. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.